Kalau lagi kangen sama orang tua, pesan orang tua kalau lagi kangen banyakin ngajinya aja. Untuk ibu, mohon dukungannya aja doa, karena doa adalah sebagaikan air yang mengalir kepada anaknya sendiri. Adalah Nabi mengumpulkan di antara dua orang syuhada atau Uhud, kemudian beliau bersabda, manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al-Quran? Ketika ditunjuk kepada salah satunya, maka beliau mendahulukan pemakamannya di liang lahat. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Tabarsi dalam kitab Tafsir Majma' Al-Bayan menukil sebuah riwayat. Pada suatu hari, Rasulullah SAW memerintahkan agar dipersiapkan sebuah kontingen pasukan untuk sebuah peperangan atau ekspedisi. Lalu, untuk menentukan orang yang layak menjadi pemimpin dalam pasukan tersebut, Rasulullah SAW memanggil satu persatu di antara pasukan tersebut dan bertanya, berapa banyak ayat Al-Quran yang telah engkau pelajari? Hingga sampailah giliran seorang anak muda yang bahkan paling termuda di antara pasukan tersebut menjawab. Pemuda itu menyampaikan bahwa, wahai Rasulullah SAW, saya telah mempelajari beberapa surah, termasuk surah Al-Baqarah. Mendengar jawaban pemuda tersebut, akhirnya Rasulullah SAW menetapkan bahwa pemuda yang termuda dalam pasukan tersebut menjadi pemimpin pasukan tersebut untuk berangkat peperangan. Lantas, anggota pasukan lain bertanya kepada Rasulullah SAW, bukankah dia lebih muda dari kami Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab, tetapi benar, dia lebih muda. Tetapi lebih muda dari kalian dan dalam dirinya ada surah Al-Baqarah yang sudah dihafal dan juga dipelajarinya. Lantas, dengan satu hal yang dikatakan Rasulullah SAW adalah ketika seorang dimuliakan dengan menghafal Al-Quran, maka Rasulullah SAW menunjuknya sebagai pemimpin pasukan tersebut. Bagaimana cara proses atau pengajaran di Pondok Pesantren Quran Al-Fida tentang menghafal Al-Quran bagi para santrinya? Akan kami ajak Anda mengetahuinya di Jalan-Jalan Islami kali ini. Pesantren Quran Al-Fida itu didirikan di latar belakangi dengan kebutuhan masyarakat untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Dan lembaga-lembaga yang mengkhususkan kepada Al-Quran memang di Bengkulu ini masih sangat kurang ya. Dan mungkin kami pesantren penghafal Quran ini baru pertama kali ada di Provinsi Bengkulu ini yang mengkhususkan diri pada penghafal Quran. Nah, di latar belakang itu sebetulnya yayasan kami sebetulnya sudah mendirikan banyak lembaga pendidikan dari mulai TK, ya, SD, SMP, SMA. Ya. Namun untuk selanjutnya kita mengembangkan kepada memfokuskan diri para penghafal Al-Quran. Dan juga memang ini kebutuhan dari masyarakat untuk menyediakan sebuah lembaga yang betul-betul memfokuskan diri pada hafalan Quran. Dan dengan itu maka kami di bulan Mei pada tahun 2013 mulai merintis bagaimana pesantren yang mengkhususkan pada penghafal Quran ini. Pesantren Quran Al-Fida ini adalah yang pertama di Bengkulu ini dengan sebuah lembaga tahfidzul Quran, lembaga menghafal Quran yang terkondisi dan terlembaga seperti ini. Dan kita terdaftar di Kemenak Kota Bengkulu. Ya. Sejak dari awal berjalannya program di pesantren ini, di mana kita dengan target 2 tahun mendapatkan generasi Quran yang hafal Quran dan berakhlak Al-Quran.
Di tahun pertama kita mengeluarkan ada 5 orang santri yang lulus dan hafal Quran 30 juz. نحن الآن في التاريخ 20 من محرم 20 من محرم من هجرية. طيب إن شاء الله هذا اليوم كما تعلمنا هناك ضمير من هو. Kalau untuk bahasa Arab itu sendiri tidak memiliki target, ya tidak memiliki target harus tercapai mungkin marhalah atau apa namanya tingkatan-tingkatannya tidak. Paling tidak minimal mereka pertama mengerti dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua bisa membaca bahasa Arab meskipun di sana tidak ada harokatnya, barisannya gitu. Kemudian ada beberapa kalimat yang barangkali di dalam Al-Quran mereka bisa mengetahui, misalkan dia membaca satu ayat, paling tidak ada di antara kosakata di dalam Al-Quran itu dia mengerti artinya gitu. Misalkan yadribuna atau yaf'aluna, yashrabuna, jadi sedikit mengerti tentang arti dari yang tertulis dalam Al-Quran. Ya, mengerti makna, tapi ya mungkin kalau untuk tafsirnya belum mengerti seperti memang kita prosesnya belajar bahasa belum mengerti tentang kosakatanya. Jadi tidak ada yang namanya targetan, tidak paling tidak bisa mereka berbicara secara aktif ya bahasa Arabnya, kemudian mengetahui bagaimana posisi domir, bisa dikatakan dengan kata kerja dan lain-lain. Al-af'al yang kasih ialah salah satu aqsam. Al-sirah tasrifiyah. Fi'lu madi. Ya. Alhamdulillah yang telah didapatkan ada mufradat bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab, ada juga hadis, ada juga kemampuan dalam berceramah. Lalu juga hafalan, alhamdulillah jumlah hafalan sudah 24 juz. Suka duka di sini ya ketika susah menghafal, teman-teman ada yang menyemangati. Ketika banyak lah, bukan nggak bisa, saking banyaknya sehingga nggak bisa diomong pakai kata-kata. Saya datang ke sini pada bulan April tanggal 17. Alhamdulillah saya sudah menghafal, sudah masuk surah Al-Maidah, alhamdulillah. Dan kami di sini menghafal dalam 1 minggu cuma 5 hari, Senin sampai hari Jumat, dan Sabtu Minggu dipergunakan waktu istirahat sambil belajar kurikulum yang lainnya. Jadi di sini juga distabilkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain, misalkan bahasa Arab, kaligrafi, sirah nabawi, dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah membimbing saya secara pribadi untuk menghafal Al-Qur'an, berinteraksi setiap hari dengan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan insyaallah saya akan menghafal Al-Quran secara keseluruhannya. Untuk menunjang kegiatan ini, selain kita ada masjid yang cukup luas dan cukup representatif, juga asrama, ya, kemudian tempat olahraga, kemudian ruang kelas yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan, kemudian
lokasi-lokasi atau saung-saung tempat menghafal ya, sehingga menghafal menjadi lebih kondusif lagi. Dan bagi santri di sini semuanya gratis ya, artinya dibiayain oleh para donatur di yayasan ini. Jadi mereka tidak ada biaya untuk makan, untuk biaya pembelajarannya, untuk semuanya ditanggung oleh para donatur di yayasan kami. Sehingga anak lebih fokus kepada belajar dan menghafal. Saya di sini sudah sekitar 1 tahun lebih beberapa bulan. Tertariknya saya masuk sini karena suasana menghafal di sini sangat menyenangkan, enak. Ustadz-ustadznya juga sangat baik, ramah. Bahkan kami diayomi oleh ustadz-ustadznya. Ya, dan di sini juga teman-temannya sangat baik-baik, saling mendukung dalam perjuangan menghafal Al-Quran. Masalah menghafal, insya Allah kadang ada menemukan ayat-ayat yang susah dan ada yang juga yang mudah. Jadi kami di sini menghafal 2 halaman saya secara pribadi menghafal 2 halaman per hari. Dan setoran pagi dan sore murojaah sampai jam 5 dan malam mempersiapkan hafalan baru. Penerapan dari pembelajaran kita di pesantren ini, ya sistem setoran hafalan itu dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Sistem untuk setoran hafalan pagi dan sore. Pagi dimulai dari jam 8 sampai jam setengah 11, kemudian sore dari jam 3 sampai jam 5. Di mana dalam suasana klasikal seperti itu, guru sifatnya menyimak bacaan murid yang santri yang tadinya sudah menyiapkan hafalannya ketika malam hari ataupun di waktu yang lain. Guru menyimak hafalan baik dari sisi bacaannya, begitu juga dari sisi tajwidnya. Ini yang menjadi koreksian ketika dalam suasana belajar setoran hafalan. Ketika setelah selesai setoran hafalan, pelajaran berikutnya dengan mempelajari pelajaran-pelajaran agama lainnya seperti bahasa Arab, tafsir, hadis. Masya Allah, jayid. Sama. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'alta, fa'altu. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'un, taf'alani, taf'uluna, taf'ulina, taf'alana. Soal pembelajaran bahasa Arab, rata-rata anak-anak kita di sini, para santri itu alumni dari SMA. Sangat sedikit dari alumni pesantren gitu. Ini wallahu alam, mengapa yang banyak masuk ke sini justru bukan latar belakang pendidikan agama, tetapi umum, tamatan SMK, SMA. Kemudian tentu kalau kita melihat latar belakang mereka umum, sangat langsung kita sudah membuat pembelajaran kepada mereka mulai dari dasarnya dulu, sangat-sangat paling dasar, mengenai anak, mengenai kata-kata seperti ana, anta, antuma, antum, kayak gitu. Dari memang yang paling dasar, pengenalan benda-benda yang ada di sekitar kita sepertinya di masjid, karpet itu apa, bahasa Arabnya, jendela itu apa, dan memang yang bisa kita lihat dan kita pakai sehari-hari, yang sering kita pegang apa, itu yang kita upayakan terlebih dahulu. Dari sana nanti akan naik lagi ke kosa-kosa kata yang lainnya. الجملة المفيدة من فعل ماضي. أصابها علي مع طبيبي في المستشفى. عيد مرة ثانية. أصابها علي مع طبيبي في المستشفى. المستشفى. طيب. كرة القدم في الميدان. نحن نلعب كرة القدم في الشمالية. في الأمر ضاء
Kita di sini di pesantren Quran Al-Fida setiap harinya dari Senin sampai Jumat itu menghafal Quran. Kemudian tentu ketika kita menghafal Quran, yang kita baca ini adalah bukan bahasa lain, tetapi adalah bahasa Arab, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka dari itu untuk mempermudah anak-anak kita, para santri menghafal Quran, maka di sana ada proses pembelajaran bahasa Arab. Dan ini kita adakan minimal 1 kali dalam 1 pekan. Itu pembelajarannya. Kalau untuk teknis lapangannya seperti pelatihan bagaimana cara berbicara, kemudian yang disebut dengan muhadasah percakapan itu diadakan setiap hari Jumat, dimulai dari subuh sampai asar. Jadi wajib berbahasa Arab, melatih mereka supaya terbiasa dengan berbahasa Arab mengucapkannya dan menghafal kosakata mufradat, sehingga semakin banyak mereka menghafal mufradat kosakata, maka akan semakin kaya kosakata yang mereka dapatkan dari bahasa Arab itu sendiri. Insya Allah setelah selesai dari sini menghafal Al-Quran, insya Allah saya akan coba atau akan tes ke Madinah sama Libya insya Allah. Karena di Madinah tahun depan insya Allah akan dibuka pendaftaran. Dan setelah selesai menghafal Al-Quran, lanjut studi ke sana insya Allah, mudah-mudahan mohon doa dan dukungannya supaya lulus insya Allah nantinya. Dan setelah selesai nanti dari situ insya Allah saya memiliki sebuah impian atau cita-cita. Saya akan insya Allah mengimpikan mendirikan sebuah lembaga pendidikan, yaitu pesantren di daerah saya sendiri. Saya akan memanfaatkan atau mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang saya pelajari selama ini dari mulai kecil sampai akhir hayat nantinya. Selain menghafal Quran di sini, santri-santri juga kita bekali dengan ilmu-ilmu pelajaran ekstra, mulai dari yang bersifat seni seperti kaligrafi, seni tarik suara baca Al-Quran, begitu juga dengan hal yang bersifat kemampuan untuk bela diri seperti taekwondo. Nah, itu juga menjadi hal yang kita ajarkan di sini, karena kita tidak hanya ingin membentuk karakter generasi muda yang Qurani secara ruhiyah, begitu juga menjadi generasi Quran yang kuat secara fisik, karena Rasulullah SAW menyampaikan al-mu'min al-qawi wa ahabbu ilallahi min muslim ad-dha'if, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena mukmin yang lebih kuat dan lebih sehat itu adalah mukmin yang lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Lemah di sini dan kekuatan di sini bukan hanya sekedar fisik, tapi juga kekuatan secara mental, kekuatan secara ruhiyah, hubungannya dengan Allah, begitu juga kekuatan